Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 49 Praktikum Simulasi Komputer tahun 2022. Di sini saya Yubia Dwi Nur Ariska NPM 19026 dan rekan saya Devani Nendi NPM 19015. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu tentang proses produksi teh pada PT DYUPINI dengan menggunakan software Stella. Nah, pada studi kasus yang telah kami ambil, di sini kami menggunakan software Stella. Langsung saja, yang pertama kita buka software Stellanya. Pada software Stella ini terdapat beberapa stok, flow, converter, dan konektor. Langsung saja, yang pertama kita tekan stop dan kita drag. Kita menggunakan di dalam studi kasus ini kita menggunakan 3 stok. Nah, untuk yang stok pertama kita ganti dengan jumlah permintaan. Jumlah permintaan. Untuk stok yang kedua, kita ganti yaitu dengan stok teh. Dan untuk stok yang ketiga kita ganti dengan bahan baku dari produksi teh tersebut yaitu daun teh. Di sini kita tulis stok daun teh. Setelah stok ini selesai, kita berlanjut pada flow buat aliran dalam stok ini. Nah, setelah itu pada flow ini kita beri nama yaitu peningkatan pemakaian. Dan untuk flow yang selanjutnya di sini ada kita ganti dengan penurunan daya beli. Nah, setelah pada jumlah permintaan ini selesai, di sini kita ambil lagi yaitu converter. Kita drag. Dan kita ganti di sini yaitu di dalam peningkatan pemakaian pasti ada persentase peningkatan pemakaian. Nah, di sini adalah berbanding lurus. Kita ganti yaitu persentase peningkatan pemakaian. Nah, di sini di dalam penurunan daya beli pasti ada yaitu persentase penurunan. Nah, di sini di converter ini kita tulis persentase penurunan. Nah, setelah itu untuk penggabungan atau untuk mengkoneksikan converter ini dengan flow maupun stok, kita ambil yaitu konektor. Nah,
Di dalam persentase peningkatan pemakaian, kita gabungkan pada peningkatan pemakaian. Nah, setelah itu, di sini juga ada penggabungan jumlah permintaan pada peningkatan pemakaian. Nah, ini juga digabungkan lagi, jumlah permintaan digabungkan pada penurunan daya beli. Selanjutnya, di sini ada presentasi penurunan, kita gabungkan dengan penurunan daya beli. Nah, untuk yang selanjutnya pada stok yang di sini sama dengan yang atasnya, dan begitu juga pada stok daun teh juga sama. Nah, setelah kita merancang simulasi ini, di sini terdapat stok teh, terdapat stok daun teh. Di dalam produksi teh ini pasti berkaitan dengan komposisi penggunaan bahan baku, dan juga pada bahan baku rusak pasti berkaitan dengan presentase kerusakan. Begitu juga di dalam produksi daun teh ini juga berkaitan dengan presentase peningkatan produksi daun teh. Nah, di dalam rancangan ini kita akan mengetahui skenario mana yang terbaik yang akan kita gunakan pada penyelesaian studi kasus pada PT Diyupini ini, pada proses produksi teh. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, kita harus memasukkan data-data dari perusahaan atau dari PT Diyupini untuk pengoptimalisasian pada proses produksi di PT Diyupini ini. Untuk data-datanya telah kita kumpulkan sebelumnya. Misal di sini ada jumlah permintaan. Di stok ini jumlah permintaan yang telah kita gunakan yaitu 3.000. Nah, kita masukkan di sini 3.000. Kita tekan OK. Nah, untuk yang selanjutnya di penurunan daya beli, kita menggunakan rumus yaitu presentase penurunan. Di sini presentase penurunan ini kita kalikan dengan jumlah permintaan, maka nanti akan menghasilkan angka yang selanjutnya kita gunakan pada proses simulasi ini. Nah, di dalam presentase penurunan kita gunakan 2%, yaitu atau 0,02. Kita masukkan 0,02. Kan oke. Nah, di presentase peningkatan pemakaian kita gunakan 5% atau 0,05. Nah, di dalam stok teh ini pasti atau sama dengan produksi teh. Jadi kita gunakan di sini produksi teh. Nah, untuk yang selanjutnya di dalam bahan baku produksi teh ini kita gunakan 6.000, yaitu kita masukkan angka 6.000. Kita tekan OK. Nah, untuk komposisi bahan bakunya kita gunakan 1 karena kita pemakaian dalam produksi ini yaitu sebanyak 1 kali. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada persentase peningkatan, kita masukkan datanya yaitu 2% atau 0,02. Nah, untuk persentase kerusakannya di sini ada 1%, yaitu kita masukkan 0,01. Oke. Nah, setelah data-data yang telah kita gunakan kita masukkan ke dalam proses ini, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dengan di sini ada fitur table pad dan juga graph pad.
Nah, selanjutnya kita tekan di sini, kita tekan grab pad-nya. Nah, setelah itu kita masukkan data-datanya. Kita klik 2 kali. Nah, kita masukkan jumlah permintaan, stok daun teh, stok teh, konsumsi teh, dan juga di sini ada produksi teh. Setelah itu kita tekan OK. Setelah datanya dimasukkan, kita lanjutkan untuk run. Jangan lupa di sini kita tekan dulu run space. Karena dalam studi kasusnya kita ada 12 bulan, nah kita di sini from-nya 1 dan to-nya 12. Kita masukkan di sini 12. Dan kita di sini unit per time-nya kita ganti bulan. Kita tekan OK. Setelah itu kita run. Di sini dapat kita lihat untuk yang biru ini nomor 1 yaitu jumlah permintaan, dan untuk yang oranye ini nomor 2 dan nomor 5 yaitu stok daun teh dan juga di sini produksi teh. Nah, untuk yang warna pink ini atau nomor 3 ini yaitu stok teh, dan nomor 4-nya di sini yaitu konsumsi teh. Jadi, jumlah permintaan dan juga produksi teh berbanding lurus dengan stok teh dan juga konsumsi teh. Nah, untuk lebih detail atau lebih jelasnya lagi, kita bisa gunakan di sini yaitu table pad. Agar angka-angka yang dihasilkan dalam simulasi ini lebih detail dan lebih jelas. Kita drag. Setelah itu kita kunci agar tidak hilang. Nah, di sini kita harus memasukkan datanya juga seperti pada grab pad ini. Kita masukkan datanya sama. Konsumsi teh dan produksi teh. Oke. Setelah datanya masuk, di sini kita langsung saja ke run. Kita lihat dulu run space-nya sudah benar, di sini 1, di sini 12. Oke, dan kita run. Nah, di sini bisa kita lihat pada bulan 1 sampai ke 12 jumlah permintaan berbanding lurus dengan stok daun teh dan juga stok teh. Yang artinya ketika jumlah permintaan naik harus diimbangi dengan stok daun teh dan juga stok teh. Nah, untuk lebih detailnya atau lebih jelasnya, analisisnya akan dijelaskan pada jurnal yang telah kami buat. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk penjelasan jurnalnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Devani. Silahkan. Terima kasih Yubia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan resmi modul 4 kami yang berjudul Implementasi Model Simulasi Dinamis terhadap jumlah ketersediaan teh di PT DUP ini dengan software Stella. Untuk asisten laboratorium kami yaitu Mbak Andita Devrianti. Pertama-tama di sini masuk pada abstrak. Abstrak ini menjelaskan mengenai perusahaan PT DUP ini, dan di sini juga dijelaskan penelitian ini menggunakan sistem dinamis, dan metode sistem dinamis ini mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem di mana elemen-elemen sistem suatu perilaku tertentu. Di sini juga dijelaskan mengenai software Stella, dan di sini juga dijelaskan hasil dari penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya masuk pada pendahuluan. Di sini berisi mengenai penjelasan simulasi, lalu ada penjelasan mengenai produksi, lalu terdapat metode apa yang digunakan, lalu pemodelan simulasi dinamis, dan juga dijelaskan mengenai produk yang kami
angkat di penelitian ini itu apa, juga dijelaskan mengenai perusahaan DUP ini itu apa. Dalam penelitian ini digunakan metode konvensional dalam menentukan secara manual proses produksi sampai menggunakan software Stella. Di dalam software Stella ini, selama kegiatan simulasi berlangsung dapat diamati grafik dari variabel yang sedang berlangsung dan dihasilkan akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan hubungan sebab akibat yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Nah, untuk membangun model suatu sistem yang diinginkan, software Stella ini menyediakan beberapa elemen yang tepat disesuaikan untuk membuat model simulasi produksi. Dengan disimulasikannya studi kasus ini diharapkan dapat memaksimalkan jumlah produksi teh dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Selanjutnya masuk pada metodologi penelitian. Di sini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka metode penelitian yang tepat pada penelitian ini adalah menggunakan software Stella. Nah, software Stella sendiri adalah singkatan dari System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation. Stella ini juga merupakan software bahasa pemrograman visual menggunakan prinsip model dinamis dan berorientasi objek. Setelah itu, pada metodologi penelitian ini ada subbab tahap pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan data sekunder. Metode penelitian data sekunder itu sendiri adalah metode yang penggunaan bahan dokumen, karena dalam penelitian ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Untuk data yang dibutuhkan pada penelitian ini, yang pertama jumlah permintaan, data stok bahan baku teh, persentase penurunan, persentase peningkatan pemakaian, persentase peningkatan produksi, dan persentase kerusakan. Nah, di sini untuk jumlah permintaannya sebesar 3.000, stok daun teh sebanyak 6.000, persentase penurunan 2%, persentase peningkatan pemakaian 5%, persentase peningkatan produksi 2%, dan persentase kerusakan sebesar 1%. Selanjutnya di sini ada model simulasi persediaan teh yang telah dibuat oleh rekan saya Yupia tadi dan sudah dijelaskan. Lalu di sini ada tahap pengolahan data, yaitu berupa flowchart dan penjelasan penyelesaian masalahnya. Di sini dimulai dari di sini ada studi pustaka, studi lapangan, dan melanjutkan pada perumusan masalah. Lalu masuk pada batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kalau sudah dilakukan pengumpulan data. Lalu kalau sudah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software yang digunakan, yaitu software Stella, lalu dilakukan verifikasi dan validasi. Kalau prosesnya berjalan dengan baik, maka lanjut pada hasil dan pembahasan, dan kalau tidak, dilakukan pengumpulan data kembali. Selanjutnya, kalau sudah benar, masuk pada hasil dan pembahasan, dan dilakukan kesimpulan serta saran, dan proses selesai. Di sini juga terdapat penjelasan flowchart, penjelasan masalah optimasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah ketersediaan teh di PT DUP ini dengan menggunakan software Stella. Di sini dimulai dengan studi pustaka ini berisi tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Dan di sini studi lapangan, yaitu untuk mengetahui kondisi nyata objek yang diteliti. Selanjutnya masuk rumusan masalah. Pada permasalahan di PT DUP ini, bagaimana cara memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen dengan menggunakan software Stella. Selanjutnya, masuk pada batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Di sini tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen dan produk pun dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu dan konsumen dapat merasa puas atas pelayanan yang kami buat. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Dan untuk manfaat
Penelitiannya yaitu PT DIUP ini dapat memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis. Selanjutnya masuk pada pengumpulan data. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu data jumlah permintaan, data stok bahan baku, data persentase penurunan, hingga data persentase kerusakan. Nah, masuk pada pengolahan data. Di sini tahap pengolahan data ini harus dilakukan dengan menggunakan software Stella untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. Selanjutnya masuk pada verifikasi dan validasi, lalu dilakukan hasil dan pembahasan, yaitu berisi sebuah laporan penelitian dengan inti dari sebuah tulisan ilmiahnya, lalu diambil kesimpulan dan tahap selesai. Selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama yaitu dilakukan validasi. Pada subbab ini ditambahkan data mentah yang akan diolah. Berupa teks pada subbab ini ditampilkan dalam data mentah. Lalu perhitungan manual pada data mentah jika ada, dan analisa yang diberi yang berisi kesimpulan pada proses validasi. Yang pertama di sini ada GraphPad model simulasi persediaan teh. Dengan analisa yaitu pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember persediaan teh mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku daun teh juga mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Yang kedua di sini terdapat TablePad model simulasi persediaan teh. Pada proses produksi teh dengan bahan baku yang digunakan adalah daun teh dengan komposisi 100%, dapat diketahui bahwa jumlah persediaan teh pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok daun teh dan stok teh. Artinya, peningkatan jumlah permintaan teh harus diimbangi dengan peningkatan stok teh dan bahan baku yang berupa daun teh. Selanjutnya di sini kesimpulan. Dari hasil output pada simulasi yang sudah dijelaskan dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember jumlah persediaan teh sudah mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini disebabkan oleh persediaan bahan baku yang berupa daun teh juga mencukupi permintaan yang ada sehingga proses produksi dapat berjalan dengan normal dan dapat terus dilakukan. Jumlah permintaan teh pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok teh dan stok daun teh. Artinya peningkatan jumlah permintaan teh harus diimbangi dengan peningkatan stok teh dan bahan baku daun teh. Oleh karena itu, jika permintaan teh meningkat, maka harus dilakukan penambahan jumlah stok teh dan bahan baku daun teh agar proses produksi dapat optimal. Dalam penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian mengenai total biaya yang harus dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak hanya dapat mempertimbangkan mengenai jumlah persediaan saja, tetapi juga dapat mempertimbangkan biaya pengeluarannya, sehingga proses produksi tetap berjalan dengan optimal dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Dan selanjutnya di sini yang terakhir terdapat daftar usaha dari pendahuluan yang kami buat. Sekian penjelasan mengenai laporan resmi saya dan dari rekan saya, Yubia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.